Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Lasmi Febrianingrum. Kita akan mengotak-atik soal TOEFL lagi ya. Baik, Sobat Pejuang Beasiswa, ya, hari ini kita akan membahas Structure and Written Expression Part 1 yang kedua. Dan tidak lupa Anda bisa follow Instagram kami B2B IAIN Madura ataupun channel kami UPT Bahasa IAIN Madura, dan juga Anda bisa follow saya di Instagram lasmi.febrianingrum. Coba untuk membahas soal-soal TOEFL. Halo Sobat UPT Bahasa IAIN Madura dan pejuang beasiswa, kita harus ingat bahwasanya untuk mengerjakan soal-soal TOEFL, terutama structure and written expression, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus memperhatikan kata yang berada di sebelah kanan kiri kata yang dicari. Yang kedua, perhatikan kelas kata, klausa atau frase, dan juga letak koma. Nah, pastinya kita harus mengenal apakah dia termasuk dalam phrasal verb atau kata kerja yang berbentuk frase. Biasanya kata kerja diberi tambahan preposition atau kata depan. Nah, kita harus familiar dengan itu ya. Kemudian letak koma. Terkadang kita menyepelekan koma yang berada dalam soal tersebut. Kita harus memperhatikan koma ini menunjukkan hubungan klausa ataukah dia merupakan tambahan keterangan dari part of speech tertentu. Baik ya, selanjutnya adalah perhatikan dan pastikan setiap kalimat setidaknya memiliki subjek dan verb. Ya, tentunya dalam sebuah kalimat harus memiliki subjek dan verb atau kata kerja. Kemudian lihat keberadaan subjek dan verb ada atau tidak. Jika kita ketahui bahwa kata yang dibutuhkan adalah subjek, ya, maka kita harus melihat pilihan jawaban yang mengarah pada subjek. Oke. Ketika kita membutuhkan kata kerja, kita cari kata kerja yang sesuai berdasarkan tenses ataupun berdasarkan subjeknya yang ada. Baik. Selanjutnya adalah lihat apakah subjek dan verb itu sudah sesuai. Nah, ini termasuk subject verb agreement. Ya. Jadi harus memperhatikan subjek ini itu disesuaikan dengan tensesnya. Apakah subjek itu singular ataupun plural? Ya. Kemudian jika terdapat kata penghubung, pastikan ada dua main verb. Ya, kata kerja inti maksudnya. Dan di sini kita harus mencari kata penghubung yang tepat disesuaikan dengan konteks kalimat yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah pastikan kata penghubung yang digunakan sudah benar. Oke. Baik, sekarang kita mencoba untuk mengerjakan soal yang pertama. Kita lihat bersama di sini, bla 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 was late, I missed the appointment. Nah, kita harus ingat untuk mengerjakan soal structure, hal yang pertama kita lihat adalah kanan kiri jawaban yang kita cari. Nah, ternyata di sebelah kanan ini adalah kata was. Was merupakan auxiliary verb bentuk lampau. Maka kita membutuhkan subjek karena verb sudah ada. Ya. Nah, kita lihat subjek yang ada dalam pilihan jawaban ini yang mana? Ya, benar, yaitu antara I dan the train. Akan tetapi, coba Anda perhatikan di sini sobat. Di sini ada tanda koma dan Anda lihat tanda koma ini menunjukkan bahwa dalam satu kalimat ini terdiri dari dua klausa. Berarti bukan hanya subjek yang kita butuhkan, tetapi kita membutuhkan konektor atau kata penghubung. Nah, dari ABCD yang sudah disediakan ini, manakah yang lebih tepat untuk mengisi konektor dan juga subjeknya? Oke, iya benar. Jawaban yang tepat adalah yang D. Since he, ya. Since he was late, I missed the appointment. Ya,
itu jawabannya lebih tepat. Baik, sekarang ke nomor selanjutnya. Baik, kita mencoba untuk mengerjakan soal nomor 2. Bagaimana sobat pejuang beasiswa? Masih siap kan? Masih semangat? Oke. Blah 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 is on the table has 5 section. Dan kita lihat di sini dan kita ingat tips yang pertama adalah missing word. Missing word ini berada di sebelah kanan kiri siapa? Oke. Dan kita memiliki is di sebelah kanan missing word. Berarti is ini adalah auxiliary verb. Ya, auxiliary verb present. Tapi dilihat dulu. Jangan beralih dulu. Kita lihat ada kata has dalam satu kalimat ini. Has ini juga termasuk kata kerja. Berarti dalam satu kalimat ini memiliki 2 kata kerja. Dan setiap kata kerja itu pasti memiliki yang namanya subjek. Akan tetapi table ini bukan merupakan subjek dari has. Akan tetapi table merupakan objek dari preposition on. Jadi table ini muncul setelah kata on, preposition. Oke. Dan bagaimana kita menjawab soal seperti ini? Karena ada 2 kata kerja, maka harus ada adjective clause yang muncul, ya. Dan kita lihat dari A, B, C, D yang ada, yang sesuai adalah yang B. Mengapa demikian? The notebook which is on the table has 5 sections. The notebook merupakan subjek dari kata has. Dan which merupakan kata kerja dari is. Kalau kita perhatikan, dalam sebuah kalimat pasti ada yang namanya kalimat utama. Dan kalimat utama ini sebenarnya adalah the notebook has 5 section. Akan tetapi notebook itu diberi tambahan atau keterangan. Keterangannya apa? The notebook is on the table. Ya kan? Jadi ketika kita memisahkan satu kalimat ini menjadi 2 kalimat, maka yang muncul adalah the notebook is on the table dan the notebook has 5 section. Dan ketika kita menggabungkan 2 kalimat tersebut akan menjadi the notebook which is on the table has 5 section. Jadi muncul kata which. Inilah konektor dalam adjective clause. Oke. Halo sobat UPT Bahasa. Sekarang kita coba mengerjakan nomor 3 ya. Nah, di sini kita punya kalimat the lawyer asked the client why blah 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 it. Dan kita ingat tips yang pertama, kita lihat kanan dan kiri dari missing word yang kita cari. Nah, ternyata di sebelah kiri ada kata why dan sebelah kanan ada kata it. Why ini merupakan question word. Akan tetapi dalam kalimat ini dia bukan merupakan question word. Dia merupakan konektor 2 klausa. Jadi kita membutuhkan subjek dan verb. Di mana dari pilihan A, B, C, D yang menggunakan subjek dan verb? Ya, betul tentu saja. Jawabannya lebih tepat adalah yang C. The lawyer asked the client why he did it. Oke ya. Selanjutnya. Baik sobat pejuang beasiswa, masih semangat bukan? Sekarang kita coba mengerjakan soal nomor 4. Blah 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 heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. Dan coba kita perhatikan nih ya. Di sini ada kata heated by di sebelah kanan missing word. Dan kata heated by ini kita ketahui dia merupakan bentuk pasif, passive verb, verb ketiga plus by. Oke. Dan setelah solar energy itu ada kata have. Berarti ada
bekerja lagi nih. Yang awal ini bentuk pasif, yang kedua bentuk aktif, have special, memiliki. Ya, berarti kita membutuhkan yang namanya subjek. Oke, jika kita membutuhkan subjek, maka subjek yang tepat dari A, B, C, D yang sudah ada, yang tepat adalah yang, iya benar sobat, yang benar adalah yang D, homes. Kenapa homes? Karena verbnya adalah have. Verb have ini memiliki subjek yang plural. Dari A, B, C, D yang plural adalah yang D dan B. Ya. Tapi kenapa kok bukan B ya? Kenapa kok yang D? Nah, jika kita menambahkan kata are di sebelah kata he did, berarti akan ada double kata kerja. Dan ingat, dalam sebuah kalimat itu tidak boleh ada dua main verb, harus ada satu main verb. Jika ada satu main verb, maka salah satunya harus dalam bentuk adjective clause ya, yang diberi tambahan which, who, when, where, dan yang lainnya. Oke, jadi yang lebih tepat adalah yang di homes. Baik, sekarang soal yang terakhir ya. The child blah 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 playing kite in the field is my son. Nah, coba Anda perhatikan di sebelah kanan kiri missing word. Dan sebelah kiri kita lihat ada kata the child dan sebelah kanan ada kata playing. Jika kita perhatikan, child ini adalah subjek dan playing sepertinya dia merupakan verb. Ya, verb ing ya. Jika Anda berpikir bahwa playing itu merupakan verb, pasti Anda akan memilih yang be, is, atau yang D, was. Akan tetapi, dua jawaban tersebut tidak tepat. Mengapa? Karena playing itu bukan merupakan bagian dari verb atau kata kerja. Anda harus mengenali bahwa playing itu merupakan bagian dari adjektif daripada verb. Karena ada verb yang lainnya yaitu is. Jadi is ini merupakan main verb, kata kerja inti. Dalam kalimat ini, subjek adalah the child dan main verbnya adalah is. The child is. Jadi kalimat ini tidak membutuhkan subjek yang lain ataupun verb yang lain. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Now, the child now playing kite in the field is my son. Jadi anak yang saat ini sedang bermain layangan di sawah merupakan anak saya. Saya rasa itu ya untuk otak-atik kita hari ini. Bagaimana para pejuang beasiswa? Masih ada yang perlu ditanyakan? Atau ingin belajar lebih banyak lagi? Ya, Anda bisa mengunjungi website kami di b2b.iainmadura.ac.id ataupun channel kami UPT Bahasa IAIN Madura, atau Instagram kami p2b.iain madura, ataupun bisa langsung Instagram saya lasmi.febrianingo. Baik, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di otak-atik tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.